Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Perkenalkan, nama saya Gusni Alim. Pada kesempatan singkat kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai membangun ide kreatif dalam berbisnis. Saya harap setelah pembahasan singkat saya nanti, audiens yang menyimak akan mendapatkan ilmu baru. Oke, saya mulai ya. Kalian tahu nggak sih, di Indonesia itu apapun bisa menjadi bisnis. Karena hampir semua aspek dalam kehidupannya itu bisa dimanfaatkan. Nah, baik atau buruknya setiap aspek ini itu tergantung lagi kepada para individunya. Apakah tujuan utama mereka ini untuk kepentingan bersama atau kepentingan individu. Dalam berbisnis juga kan kita membutuhkan eh, ide-ide atau inovasi supaya bisnis kita ini terus berjalan lancar kan. Namun banyak juga para pelaku usaha yang tetap gagal karena sebagian dari mereka itu menjalankan bisnis itu karena ikut-ikutan aja akan suatu tren ataupun bisnis yang saat itu sedang naik daun. Padahal kalau misalkan kita belajar gitu ya mengenai manajemen bisnis yang baik, dalam mengelola usaha itu harus menjalankan ide dan planning, lalu menjalankan strategi. Yang ketiga step ini kalau misalkan kita laluin dengan lancar dan baik, akan mengantarkan bisnis kita kepada kesuksesan. Lalu step selanjutnya, membangun ide kreatif dalam bisnis. Sebenarnya kan ada banyak cara ya dalam membangun ide kreatif berbisnis itu. Namun kali ini saya akan sedikit membahas mengenai menurut pendapat Milan Kundera. Nah, sedikit info ya buat teman-teman. Milan Kundera ini adalah salah satu novelis berkebangsaan Republik Ceko. Menurut beliau, untuk membangun ide kreatif itu ada 6 cara. Yang pertama, kita temukan permasalahan yang ada di pasar. Nah, menurut beliau ini, para pelaku usaha yang saat itu terjun ke dunia bisnis itu sebenarnya sedang menawarkan solusi atas sebuah permasalahan yang sedang terjadi di pasar itu. Nah, bagaimana kita tahu permasalahan yang sedang terjadi di pasar? Kita melakukan riset. Setelah melakukan riset, barulah kita memikirkan ide-ide kreatif untuk menciptakan produk agar memecahkan masalah yang ada di pasar itu. Lalu yang kedua, peka terhadap permasalahan. Dan yang ketiga, mengkombinasikan dengan produk sejenis. Nah, untuk poin ketiga ini kita bisa mengkombinasikan dengan cara amati, tiru, dan modifikasi. Lalu untuk contoh penerapannya itu, kita bisa lihat eh, bagaimana tumbuh kembangnya perusahaan ojek online. Nah, pertamanya itu kan eh, kenapa ojek online itu bisa muncul? Karena kebutuhan akan transportasi umum yang semakin tinggi. Lalu kita lihat perusahaan ini itu eh, membuat suatu jasa atau transportasi yang seperti ojek pengkolan, yang kemudian itu dimodifikasi menjadi ojek online yang kita kenal seperti sekarang. Lalu poin selanjutnya, yang keempat, menguji ide bisnis. Dan pengujian ini tuh diperlukan karena sebagai bahan acuan, apakah ide bisnis kita ini diterima atau enggak. Poin kelima, belajar dari tren masyarakat. Nah, seperti yang udah saya jelaskan di poin pertama ya, eh, untuk mengetahui permasalahan yang sedang ada di pasar itu kita melakukan riset ya. Nah, riset ini kan ada banyak cara ya, tapi salah satu contohnya ini saya bahas dengan cara riset di Google Trend. Nah, teman-teman, untuk contohnya itu seperti ini nih. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini ada tampilan untuk tren hari Selasa tanggal 13 Juli itu vitamin D itu menempati posisi ketiga. Lalu kalau kita lihat lebih lanjut lagi di sini, selama 7 hari terakhir itu di Indonesia, vitamin mengalami kenaikan yang signifikan dalam pencarian di internet. Lalu kalau kita lihat lebih lanjut di sini itu menampilkan wilayah yang paling banyak mencari vitamin di internet. Yang pertama itu dari Jakarta, kedua Banten, yang ketiga Jogja, dan yang keempat Jawa Timur. Sedangkan yang kelima itu Jawa Barat.
Nah, poin yang terakhir, berpikir out of the box. Karena kita sebagai pengusaha, kita itu dituntut harus berpikir out of the box. Karena kita harus mencari ide bisnis yang berbeda dari kebanyakan, tetapi tetap solutif bagi pasaran. Lalu, slide selanjutnya. Nah, ide bisnis. Ide bisnis itu ada dua macam tipe. Yang pertama, push market. Push market ini adalah ide usaha yang benar-benar berbeda dari kebanyakan ide yang ada di pasar. Alias kita belum pernah melihat ide ini itu. Nah, kekurangan tipe ide ini itu membutuhkan biaya yang besar untuk mempromosikan produknya. Lalu kelebihannya, kalau misalkan ide kita ini berhasil, akan memberikan solusi terbaru atas permasalahan yang dimiliki pelanggan. Lalu selanjutnya, market. Market ini tipe ide usaha yang paling banyak kita temuin di pasar. Dan seolah ini kita kita kepikir kalau misalkan semua pelaku usaha ini itu bisa ngelakuin ide ini. Nah, kekurangan market ini, keuntungannya itu relatif kecil karena idenya itu udah banyak dipakai oleh para pelaku usaha. Sehingga itu mereka melakukan perang harga supaya produk mereka itu laku. Lalu kelebihannya, biaya yang diperlukan itu tidak terlalu besar, nggak kayak push market. Lalu mana yang lebih baik di antara pull market dan push market? Sebenarnya dua-duanya ini tuh memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Yang penting, mau itu push market atau pull market, harus sesuai dengan keinginan pasar. Nah, maksudnya ini tuh, ide yang kita pilih itu harus sesuai dengan keinginan pasar. Dengan demikian, peluang bisnis kita itu akan sukses itu lebih besar. Dan percuma juga kalau misalkan kita memilih push market atau pull market, kalau pasarnya aja tidak menghendaki. Nah, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.